Tumbal Manten Part 1. Cerita ini ditulis oleh Deoseta. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Dia terpilih sebagai pengantin untuk sosok tak kasat mata yang dipuja oleh warga desanya. Suara langkah kecil seorang perempuan yang terlihat masih sangat muda terdengar mendekat ke salah satu rumah. Kala itu malam akan mencapai puncaknya. Walau tidak sewajarnya seorang anak keluar di waktu itu, ia tetap melawan rasa takutnya dan melangkah dengan hati-hati ke sana. "Mbak, sudah jangan kesini lagi, nanti Mbak dimarahin Bapak." Suara anak perempuan terdengar dari salah satu jendela kayu di rumah yang sudah reot itu. Namun perempuan itu tidak peduli dan terus mendekat. "Pokoknya Mbak Dinda akan cari cara buat nolong kamu. Mbak janji," ucapnya. Dinda adalah nama sang kakak, sementara Nuri sang adik yang sudah lebih dari 1 minggu dikurung di sebuah rumah khusus di desa Sandi Alas. "Mbak, Nuri takut." Dinda hanya bisa memasukkan salah satu tangannya dari jendela, mengelus kepala Nuri untuk menghiburnya. Ia pun memasukkan beberapa bungkusan kecil yang berisi singkong hangat. "Ini dimakan, besok Mbak mungkin gak datang. Mbak akan mencoba mencari bantuan. Tapi nggak mungkin ada warga desa yang mau menolong kan Mbak? Sepertinya sudah takdir Nuri untuk jadi pengantin Doro Kantur. Nggak akan Mbak biarkan. Tidak sepatutnya kita manusia patuh sama demit menjijikan itu. Ini semua nggak masuk akal." Dinda memang lebih tegar dari adiknya. Saat penentuan pengantin dan Nuri terpilih menjadi pengantin Doro Kantur, Dinda berdiri mengajukan diri menggantikan adiknya. Namun yang telah dipilih tidak bisa ditolak. Saat ini seorang anak kecil telah didandanin cantik sedemikian rupa dan dipingit di sebuah rumah yang memang dikhususkan untuk pengantin Doro Kantur. "Kamu cantik banget Nuri, tapi Mbak pastikan kecantikanmu itu bukan untuk makhluk itu." Dinda dan Nuri saling menitikkan air mata meratapi takdir itu. Srek, terdengar suara sesuatu yang mendekat ke rumah itu. Dinda yang menyadarinya segera mengendap-endap dan meninggalkan adiknya itu. Beberapa orang yang merupakan sesepuh desa mendatangi kamar Nuri untuk mengeceknya. "Ikhlaskan dirimu, Nduk. Sebuah kebahagiaan kamu bisa terpilih dan berbakti terhadap desa," ucap orang itu. Nuri tidak menjawab dan hanya terus menangis, tapi orang itu tidak peduli. Mereka malah memasang sesaji dan beberapa benda yang ditanamkan di sekitar rumah itu. Kemenyan, Nuri bingung. Ini hanya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sampai Doro Kantur menjemputmu, ucap orang-orang itu. Tepat setelah ritual kecil penanaman benda-benda itu, mereka pun pergi. Dinda yang masih mengintip di balik semak seketika merasa hawa dingin yang sangat aneh. Tak lama terdengar suara geraman dari sekitar rumah. Dinda melihat dengan mata kepalanya sendiri, pemandangan yang tidak bisa ia lupakan. Tiap sudut rumah itu tiba-tiba dijaga oleh sosok pocong berwajah busuk dengan kain kafan penuh darah. Dan dari jauh samar-samar Dinda melihat ada sosok hitam besar yang berada di kamar adiknya itu. Sudut pandang Bisma Sambara. Ramainya suasana pasar tidak pernah membuatku bosan untuk menghabiskan waktu di sana. Hiruk-pikuk pedagang sayuran, pengrajin ayaman, hingga peternak yang membawa ayam yang siap dipotong membuat pasar ini tidak pernah sepi di pagi hari. "Bisma, nggak sekolah?" teriak seorang ibu yang tengah menjajakan sayuran hasil kebunnya. "Lah, kan baru lulus-lulusan Bu," balasku. Itu adalah Bu Woro, salah seorang pedagang sayuran di pasar ini. "Tolongin ibu anterin ini bisa?" teriaknya. Mendengar ucapan itu, aku segera beranjak dari posisi dudukku di bawah salah satu pohon dan menghampirinya.
Sudah jelas ini adalah rezeki yang tidak boleh kutolak. Nganter ke rumahnya siapa, Bu? Tanyaku. Mbok Jumi sama Pak Ramli, ngerti toh omahe? Iya, Mbok. Aku pun menerima beberapa ikat sayuran bersama 2 buah koin senilai 200 rupiah. Matur nuwun ya, Bu. Ucapku tersenyum menerima lembaran itu. Ibu sing matur nuwun, nanti kalau sudah siang kesini lagi saja. Kalau ada sayur yang belum habis boleh kamu bawa, ucap Bu Woro. Aku pun berpamitan mencium tangan Bu Woro dan bergegas menyelesaikan apa yang ia amanahkan. Tepat saat matahari mencapai puncaknya, aku pun kembali ke rumah dengan beberapa ikat sayuran. Dari mana saja toh Bisma, bukannya bantuin bapak di sawah? Aku sudah menduga ocehan ibu akan menyambut kepulanganku. Lah bapak nggak bilang kalau mau nyawa hari ini? Bapakmu kan emang begitu, dia nggak mau nyusahin anaknya. Tapi kamu sebagai anak kan harus sadar sendiri. Aku pun mendekat pada ibu dan menyerahkan beberapa ikat sayuran yang diberikan Bu Woro tadi. Berbakti kan nggak harus nyawah kan Bu, lagian ada Bimo kan? Tanyaku memamerkan hasilku di pasar pagi ini. Ibu memeriksa bawaanku yang terdapat beberapa ikat bayam dan sayuran lainnya. Banyak banget, ini dari mana? Bu Woro, tadi bantuin nganter sayur juga, dikasih duit juga. Ibu kalau butuh pakai saja dulu. Lumayan, ada 500 perak, ucapku. Kamu ini bisa aja, duitnya kamu simpen aja, sayurnya aja udah banyak banget. Balas ibu yang seketika ekspresinya berubah dengan apa yang kubawa. Jadi Bisma ikut nyawa nggak? Tanyaku iseng. Nggak usah, udah sana istirahat saja, sering-sering aja begini. Lah jangan dong Bu, kalau aku bawa sayuran berarti kan dagangan Bu Woro nggak habis, balasku. Oh iya bener juga. Kalau ke pasar lagi sampaikan terima kasih ya. Kapan-kapan ibu bawain masakan. Nggih Bu. Aku pun kembali meninggalkan rumah sembari menunggu sayuran yang kubawa selesai dimasak oleh ibu. Beberapa hari lalu aku sempat mendengar kemunculan sosok macan putih jadi-jadian di bukit perbatasan desa. Ada sebuah makam di sana. Ada yang bilang bahwa sosok itu adalah perwujudan dari roh pendamping tokoh yang dimakamkan di tempat itu. Walaupun tuannya sudah meninggal, roh macan putih itu tetap berada di sekitar makamnya. Rasa penasaranku membawaku mencoba untuk menelusuri hutan itu dan mencari tahu tentang keberadaan sosok yang diceritakan warga. Aku mencari petunjuk mulai dari langkah kaki, kotoran hewan, bahkan sesuatu yang berbau gaib tentang makhluk itu. Sayangnya walau mencari hingga matahari hampir terbenam, aku tetap tidak bisa menemukan sosok macan putih itu. Mungkin saja sosok itu baru akan muncul saat malam hari, dan itu berarti aku tidak bisa mencarinya karena pasti akan membuat bapak dan ibu khawatir. Langit memerah, matahari mulai malu menunjukkan cahayanya. Aku pun bergegas meninggalkan hutan dengan harapan bisa segera menikmati masakan ibu. Tapi di tengah perjalanan aku terhenti dengan keberadaan seseorang di hadapanku yang membelakangiku dengan tingkah aneh. Seorang wanita, aku menduga ia seumuran anak di awal SMA. Tapi apa yang seorang anak perempuan lakukan di mulut hutan seorang diri menjelang maghrib? Setan? Bukan, aku sudah bisa membedakan sosok manusia dan makhluk halus. Mbak, ngapain sendirian di sini? Tanyaku mencoba menghampiri perempuan itu. Mendengar ucapanku, perempuan itu menoleh perlahan. Aku baru menyadari bahwa tangannya membawa sesuatu yang sedari tadi ia makan. Apa yang kau makan? Aku kaget saat menyadari anak perempuan itu memegang ayam hutan dan memakannya mentah-mentah. Mulutnya berlumuran darah dan menoleh menyeringai ke arahku. Hihihi. Ia menertawakan reaksiku. Perempuan ini kerasukan.
"Mbak, sadar!" teriakku berusaha merebut bangkai ayam di tangannya dan menahannya untuk memakan hewan itu lagi. Sayangnya wajah anak perempuan itu berubah kesal. Ia menatapku dengan penuh amarah. Walau begitu, anak perempuan itu masih berusaha meraih bangkai ayam yang sudah terjatuh. Aku menahannya dan anak perempuan itu meronta-ronta semakin gila. "Setan brengsek, keluar dari anak ini!" Umpatku yang samar-samar mulai menyadari wujud sebenarnya dari sosok yang merasuki anak perempuan itu. Anak itu mengamuk, mencakar dan menggigit, mencari cara untuk lepas dariku. Saat itu aku hanya bisa memikirkan doa-doa yang kuhafal yang kubacakan di dekat telinganya. Senja mencapai puncaknya. Anak itu berteriak dengan keras tepat ketika azan maghrib berkumandang. Teriakannya seolah memecah keheningan senja yang terasa mengerikan itu. Anak itu terkulai lemas dan terjatuh. "Mbak, Mbak!" teriakku mencoba menyadarkan dirinya. Sepanjang azan berkumandang, aku berusaha membangunkannya, dan beruntung sebelum langit semakin gelap, anak itu pun tersadar. Ini di mana?" Jelas anak itu tidak sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya. "Mbak, kita pergi dulu dari hutan ini, sudah mau gelap," ajakku. Anak perempuan itu menurut. Aku pun membantunya berdiri dan mengajaknya untuk segera keluar dari hutan. Tepat saat meninggalkan mulut hutan, aku merasakan ada yang memperhatikan kami dari belakang. Perasaan yang amat sangat membuatku cemas. Aku pun menoleh dan mendapati sisa langit merah menerangi sosok menyerupai pocong. Namun itu tidak terbungkus dengan kafan, melainkan dengan kain jarik. Ia meringkuk dan terus memakan sisa bangkai ayam yang dimakan oleh anak perempuan tadi. "Terima kasih, Mas." Anak perempuan itu masih gemetar saat mendengar cerita tentang apa yang terjadi dengannya. "Enggak, saya enggak ngapa-ngapain, kebetulan aja tadi pas azan. Mbaknya ini siapa toh dan mau kemana?" tanyaku. "Saya Dinda, Mas, dari desa Sandi Alas. Saya mau ketemu kepala desa di sini," ucapnya dengan muka cemas. Aku menoleh ke arah salah satu rumah yang cukup jauh di salah satu ujung jalan. "Oh, saya Bisma. Kalau rumah Pak Kades di situ. Namanya Pak Sukar. Kalau mau ke sana mending sekarang aja sebelum tambah malam." Iya, Mas, matur nuwun," balasnya singkat. Ia pun ingin bergegas meninggalkanku. "Tunggu." Dinda berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. "Ini, lap dulu darah di mulutmu. Pak Kades pasti kaget kalau lihat wajahmu begitu," ucapku sembari memberikan sebuah handuk kecil yang sering kubawa. Iya, terima kasih." Dinda terlihat malu-malu dan segera berjalan dengan sedikit cepat meninggalkanku. Dinda." Belum sempat aku memanggilnya lagi, dia sudah berjalan semakin jauh dan meninggalkanku. "Maksudnya handuknya dipakai buat ngelap di sini saja, jangan dibawa," gumamku. "Ya wes lah, amal." Aku pun bergegas pergi kembali ke rumah sebelum bapak dan ibu khawatir. "Dari mana pulang malam-malam?" tanya ibu menyambutku. "Main ke hutan sebentar, Bu, tapi keluar sebelum gelap kok." "Ya sudah, cepat mandi." Tanpa banyak bicara aku pun menuruti perintah ibu. Tapi saat melintas aku melihat adikku Bimo menatapku dengan sedikit berbeda. "Mas, bener dari hutan. Habis ngapain?" tanya Bimo. "Jalan-jalan aja nyari burung. Kenapa toh?" Enggak apa-apa. Kayak ada yang beda aja," balasnya. Aku mengeritkan dahi dan memutuskan untuk tidak mempedulikan ucapan Bimo dulu untuk segera mandi. Bimo sama sepertiku, ia juga peka terhadap hal gaib, tapi bedanya dia memiliki bakat lebih kuat soal itu. Sesampainya di sumur aku melihat sudah ada air yang terisi di tempayan.
Aku yakin Bapak pasti menyediakan air ini untukku setelah ia selesai mandi. Dalam hati aku merasa berterima kasih walaupun Bapak jarang bicara dengan anak-anaknya. Tapi selalu ada hal-hal kecil yang ia lakukan yang kami tahu bahwa itu adalah perwujudan rasa sayangnya terhadap kami. Masmu bawa sayuran, kamu bawa ikan, makan mewah kita, ucap ibu yang menghidangkan masakan yang sebenarnya sudah siap dari tadi sore. Beruntung malam itu aku bisa pulang tepat waktu, sehingga bisa menikmati makan malam bersama bapak, ibu, dan Bimo. Bisma, kamu kapan mau ketemu Eyang? Tanya bapak membuka pembicaraan. Kalau sempet saja pak, nggak buru-buru toh, balasku. Yonda, tapi eyang-eyangmu itu yang terus nanyain. Bapak ini gak kayak kalian berdua yang peka sama hal-hal gaib. Jadi kalau ada sesuatu yang diturunkan pasti ke kalian, terutama kamu Bisma, ucap bapak. Bimo mendekatkan wajahnya padaku dan berbisik, katanya mau dikasih pusaka. Aku melirik pada bapak dan membalas ucapan Bimo. Buat kamu aja, aku males ngurusin pusaka. Telang, terdengar suara bapak menjatuhkan sendoknya di piring. Aku pun kaget dan berbalik ke posisiku. Kami pun menyelesaikan makan dan membantu ibu membereskan peralatan makan. Malam itu aku memutuskan untuk istirahat lebih cepat. Kejadian di hutan tadi membuatku terlalu banyak berpikir dan merasa lelah. Suara rintik hujan terdengar mulai jatuh, seolah memang sengaja ditakdirkan untuk menemaniku tidur. Bruk, tiba-tiba aku terbangun dengan suara benda terjatuh. Aku menoleh ke sekitar, namun tidak ada tanda-tanda benda besar yang jatuh di kamar. Aku menduga suara itu berasal dari luar dan memilih untuk mencoba tidur lagi. Bruk, dadaku terasa berat. Aku merasakan ada sesuatu yang menimpa dadaku dan menggeliat dengan aneh. Sakit rasanya seperti ada yang menimpaku dan semakin berat. Aku pun membuka mata dan mendapati sosok makhluk yang berada di hutan tadi berada di atas tubuhku. Pocong yang terbungkus kain jarik. Setan, Bapak! Aku memaksa berteriak, namun suaraku serak dan tidak keluar seperti sebagaimana mestinya. Melihat raut wajahku, makhluk itu malah tertawa menyeringai dengan mulut yang dipenuhi darah. Pergi! Aku meronta dan menggedor semua benda yang ada di sekitarku. Bisma! Terlihat bapak menyadari ada yang aneh pada diriku dan Bimo yang menyusul segera jatuh terduduk. Sepertinya ia segera menyadari sesuatu. Setan pak, itu pocong. Wajah Bimo pucat. Walau ia sering melihat sosok gaib, mungkin dia belum pernah melihat sosok menyeramkan seperti makhluk ini. Ambilkan batang kelor di belakang, perintah bapak. Ibu segera berlari dan tanpa butuh waktu lama segera kembali dengan membawa batang kelor yang memang selalu disediakan bapak di belakang. Setan sialan, jangan ganggu anakku, teriak bapak sambil mengayunkan batang itu ke sisi kamarku. Tak, beletak. Aku dan Bimo melihat bapak sembari terpaku dan menelan ludah. Pak, bapak! Bimo terus berteriak dengan wajah paniknya. Pergi setan sialan, teriak bapak. Pak, Bimo semakin berteriak keras hingga akhirnya bapak menoleh sembari terengah-engah. Pak ngapain, tanya Bimo. Setannya sudah pindah ke dekat jendela. Mendengar ucapan Bimo, wajah bapak berubah kecut. Ia pun mengarah ke dekat jendela dan mengayunkan tongkatnya lagi. Bapak memang seperti itu. Walau tidak bisa melihat sosok gaib seperti aku dan Bimo, ia selalu mengusahakan segala cara untuk menolongku dan Bimo bila berurusan dengan dedemit. Sudah pak, sudah nggak ada, ucap Bimo. Aku pun menarik napas dan merasakan bahwa aku sudah bisa bernapas dengan benar. Namun aku masih merasa tubuhku cukup lemah. Gimana Le, udah pergi setannya? Ucap ibu khawatir. Sudah bu, sudah nggak apa-apa.
Balasku tak ingin membuat ibu khawatir. Bapak pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana sampai ada demit yang mengikutiku hingga ke rumah. Aku pun menceritakan saat bertemu dengan Dinda yang tengah kerasukan dan memakan ayam hutan hidup-hidup. Aku membantu menyadarkannya dan tertolong dengan suara azan yang berkumandang. Sayangnya aku memang tidak menyangka bahwa pocong itu akan mengikutiku. Sekarang di mana anak perempuan itu? Tanya bapak. Seharusnya ke rumah kepala desa, Pak. Bapak menghela napas sesaat. Ibu mengelus pundak bapak seolah memberi isyarat untuk tidak usah ikut campur dengan urusan Dinda. Bimo, kamu tidur di sini ya, temenin masmu, perintah bapak. Iya, Pak. Tenang Mo, aku ndak ngorok, balasku sembari mengatur napasku. Dengan ditemani oleh Bimo, aku pun bisa tertidur dengan tenang tanpa takut dengan kemunculan pocong aneh itu lagi. Namun jauh di dalam pikiranku aku masih penasaran masalah apa yang dihadapi oleh Dinda hingga ia diikuti oleh pocong berkain jarik itu. Ki sudah terlewat saat aku terbangun. Matahari sudah begitu terik. Aku pun bergegas bangun dari tidurku menuju sumur untuk mandi dengan cepat. Bu, sudah siang kok nggak dibangunin, protesku. Loh, kan semalam kamu habis ketindihan, takutnya belum pulih. Bener juga, aku juga merasakan beberapa bagian tubuhku begitu lemas, tapi aku tidak mau memikirkannya. Semoga saja setelah mandi aku bisa merasa lebih segar. Bisma ke pasar lagi ya, Bu? Pamitku. Jangan lupa salam buat Bu Woro. Aku mengenakan kasut kumalku dan bergegas meninggalkan rumah. Bila terlalu siang aku bisa saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rupiah dari Bu Woro atau pedagang pasar lain. Tapi baru saja berjalan beberapa tikungan, tiba-tiba aku terhenti saat melihat seorang perempuan duduk menyembunyikan wajahnya di bawah salah satu pohon di pinggir jalan. Dia menangis. Dinda? Aku mengenali perempuan itu. Aku mendekatinya dan memastikan ia sedang menahan isak tangisnya. Kamu kenapa? Bukannya kamu ketemu Pak Sukar? Tanyaku. Dinda mengangguk tapi dia masih belum berkata apapun. Kamu jangan bilang kamu bermalam di sini. Dinda tidak menjawab. Namun bajunya yang basah seolah menjawab bahwa dugaanku benar. Awas sakit. Aku mencopot surjan yang kugunakan sebagai luaran dan memakaikannya pada Dinda. Makasih Mas. Sembari menunggunya tenang, aku pun duduk di sebelahnya, menikmati terik matahari yang terteduh dengan rimbunnya dedaunan. Adik saya, Mas. Dinda mulai tenang, sepertinya ia mulai ingin menceritakan masalahnya. Adikmu kenapa, Dinda? Saya bertemu kepala desa dari desa ke desa untuk menolong adik saya. Aku mengeritkan dahiku dan merubah posisiku untuk menyimak ceritanya. Sambil terisak Dinda menceritakan bahwa saat ini adiknya sedang dalam ritual pingit. Sayangnya pengantin yang akan menikahinya bukanlah manusia. Warga desa saya percaya bahwa desa Sandialas memiliki penguasa alam gaib. Dialah yang menguasai desa dan hutan di sekitarnya. Warga menyebutnya dengan nama Ndoro Kantur. Dinda berpendapat bahwa warga setengah memuja sosok itu dan selalu melakukan ritual rutin untuk memberi seserahan setiap waktu tertentu. Tapi ada satu yang paling mengerikan. Setiap 10 tahun sekali warga desa diminta mempersembahkan seorang pengantin untuk Ndoro Kantur. Perempuan itu dipilih dengan menjatuhkan wangsit berupa weton dan tanggal. Ndoro Kantur sendiri adalah Baureksa yang dipercaya oleh warga desa Sandialas sebagai sosok yang menjaga desa dan memberi berkah untuk setiap hasil tanah mereka. Siapapun yang terpilih, entah itu perempuan dewasa atau anak-anak, harus serahkan pada Ndoro Kantur
untuk dinikahkan dengannya. Kali ini yang terpilih adalah Nuri, adik dari Dinda yang masih duduk di bangku SMP. Pengantin demit, masih ada hal begituan? Tanyaku. Iya mas, adikku yang akan jadi korban. Terus Pak Sukar gimana? Dinda menggeleng dan mulai menangis lagi. Bukan hanya Pak Sukar, hampir semua kepala desa menolak untuk membantu. Mereka semua tidak mau ikut campur dengan tradisi desa lain. Apalagi berhubungan dengan sosok Mbah Rekso. Aku pun menghela napas. Wajar saja sebagai seorang kepala desa, mereka pasti merasa bertanggung jawab pada warganya. Salah mengambil keputusan, bisa-bisa warga mereka ikut kena imbasnya. Ya sudah, bawa aku ke sana. Kemana mas? Desaku. Iya, siapa tahu aku bisa membantu. Dinda menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Iya, tampangmu gak kelihatan kayak orang yang bisa nolong kamu. Tapi daripada gak ada sama sekali kan, ucapku. Iya, aku tahu ibu dan bapak tidak akan mengizinkan aku bila pamit untuk ke desa Dinda. Aku pun berpamitan dengan menulis pada sebuah kertas dan meninggalkannya di amben depan rumah. Gak apa-apa mas, gak pamit. Gak apa-apa, mereka akan ngerti kok. Kami pun berjalan kaki menuju desa Dinda yang katanya berjarak 2 jam dari desaku. Sepanjang perjalanan Dinda menceritakan bagaimana Nuri dikurung di sebuah rumah, hingga sosok-sosok pocong yang menjaga setiap sudut rumah. Sesepuh desamu sudah keterlaluan, ucapku. Iya mas, aku benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Aku tahu kami akan melalui perjalanan malam. Berkaca dari kejadian kemarin, aku pun sudah bersiap membawa batang dan akar daun lontar serta beberapa benda yang sering kami gunakan untuk melawan demit. Terlebih aku harus bersiap bila terjadi hal yang sama pada Dinda seperti kemarin. Ini sambil perjalanan kamu baca-baca ini ya, ucapku sembari memberikan sebuah sobekan kertas dengan beberapa kalimat. Sang ireng jeneng muksa pangreksan, sang ening meneng jati rasane, lakune ora katon prangasane manusia. Ini apa mas? Tanya Dinda. Doa atau mantra, sebuah permohonan pada Yang Maha Kuasa untuk menyucikan dan memberkati diri kita agar terlindung dari hal buruk. Muksa pangreksa, jawabku. Dinda mengerti sepanjang perjalanan ketika mulai merasa tidak nyaman dengan gelap dan dinginnya malam, ia mengumamkan kalimat itu terus-menerus. Terlepas dia bisa melafalkannya dengan benar atau tidak, setidaknya sepanjang perjalanan malam ini, pikirannya tidak kosong dan mengurangi kemungkinan pikirannya dikuasai oleh sosok jahat. Kami melintasi beberapa desa dan melalui beberapa hutan kecil untuk sampai di desa Sandialas. Jelas aku merasakan ada yang memantau Dinda dari jauh, dan aku bisa memastikan bahwa sosok itu bukanlah manusia. Makhluk yang merasuki kamu itu kiriman warga desamu? Tanyaku. Hah, saya nggak tahu mas, saya sendiri nggak tahu makhluk apa yang merasuki saya saat itu, jawabnya polos. Aku mengangguk mengerti, memang Dinda tidak melihat langsung sosok yang merasukinya. Makhluk itu malah memilih untuk menerorku seolah berniat memberi peringatan. Memangnya makhluk apa mas? Tanya Dinda penasaran. Saat itu aku dan Dinda sedang melintasi hutan terakhir sebelum sampai di desa Sandialas. Aku ingin menjawabnya, namun aku jelas merasakan bahwa makhluk itu berada di sekitar kita. Mas ceritakan saat sudah sampai di desa ya. Dinda mengangguk mengerti, namun niatku untuk menjaga suasana saat itu terhenti dengan pemandangan di depan kami. Pocong yang terbungkus kain jarik itu melayang melintas di depan kami. Baru saat ini aku melihatnya dengan jelas. Wajah busuk pocong itu adalah wajah kakek-kakek yang sangat tua.
Hanya tersisa sedikit gigi yang menghitam dari mulut yang berlumuran darah. Wujud dan kehadirannya saat itu memastikan padaku bahwa makhluk itu adalah sosok yang berbahaya. Itu apa, Mas?" tanya Dinda yang lemah seketika saat melihat wujud itu. "Jangan hiraukan, baca terus doa-doa itu. Jangan sampai kita lengah," balasku. Tak jauh berbeda dengan Dinda, mulutku hanya terus membacakan doa terus-menerus. Sementara itu sosok pocong kembali muncul melintas di belakang kami, memutari kami. Ia semakin mendekat, namun aku juga tahu bahwa doa-doa kami juga membuat sosok itu tidak nyaman. Seolah marah dengan perbuatan kami, pocong itu menggeram memamerkan wajah mengerikannya. "Mas, gimana ini? Jangan gentar, kalau dengan makhluk itu saja kita takut, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan adikmu." Dinda mengerti, dia benar-benar takut, namun terlihat ia berusaha menunjukkan keberaniannya yang tersisa. Seiring dengan doa yang terus kami ucapkan, pocong itu pun perlahan menjauh. Aku tahu makhluk itu tidak akan bisa berbuat banyak ketika kami tersadar dan berada dalam perlindungan Yang Maha Pencipta. Ingat ini, setan seperti itu tidak punya kuasa apapun untuk menyakiti manusia bila manusia itu teguh pada Sang Pencipta. Dia membutuhkan perantara manusia untuk melakukan niatnya. Kita harus lebih berhati-hati dengan makhluk yang sudah mengikat perjanjian dengan manusia. Jelasku untuk membuat Dinda sedikit lebih tenang. Tapi pada kenyataannya aku sendiri masih belum mengerti bagaimana bila aku harus menghadapi makhluk yang lebih dari pocong tadi di desa Dinda nanti. Malam sudah melewati puncaknya. Aku merasakan ketegangan perjalanan kami mulai memudar. Dia menunjuk ke satu arah di mana cahaya-cahaya sudah mulai terlihat. "Itu, Mas, desa Sandialas," ucap Dinda. Belum sempat kami memasuki desa itu, aku dibuat kaget dengan arca-arca kecil berwujud kupolo yang terletak di pinggir-pinggir hutan yang mengapit jalan menuju desa itu. Tak hanya itu, gapura desa Sandialas pun terbuat dari batu, dihiasi dengan relief layaknya candi-candi zaman dulu dengan sosok Buto Kalayang menjaga di atas gerbangnya. "Mirip candi ya?" ucapku. "Iya, Mas, memang ada beberapa candi kecil di sudut terdalam desa yang menyatu dengan hutan. Desa kami berdiri di atas tanah bekas komplek keraton zaman dulu," jelas Dinda. Aku tidak menyangka desa Sandialas masih seperti ini. Dilihat dari arsitektur dan dekorasi tiap rumah, mungkin mereka masih kental dengan kepercayaan zaman dahulu. Tapi peninggalan-peninggalan zaman dulu paling hanya berwujud batu-batu saja, Mas. Semua relief, arca, dan dekorasi di gapura tadi itu buatan warga ini sendiri dulu, jelas Dinda. Memang benar ucapan Dinda, suasana candi itu hanya ada di beberapa titik desa. Namun walaupun bukan bagian dari candi aslinya, arca-arca itu terlihat sudah sangat lama berada di sana. "Di bangunan itu, Mas," ucap Dinda, "ada sebuah rumah kayu yang terpisah dari rumah-rumah tinggal warga. Bangunannya cukup kuno, tapi dekorasinya terkesan cukup antik." Dinda ingin segera mengajakku ke sana, namun dengan cepat aku menahan dan menariknya. "Jangan," ucapku. Aku merasa ada yang tidak biasa dengan bangunan itu. Ada perasaan yang membuatku merinding, bahkan membuatku takut. Padahal selama ini aku belum pernah setakut ini, walaupun melihat demit seseram apapun di desa. Belum sempat memutuskan untuk melakukan apa, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang kami. "Opo urusanmu bocah-bocah?" Seorang kakek-kakek yang begitu tua yang aku rasa bahwa seharusnya berjalan pun ia akan sulit. Satu matanya memutih seolah kehilangan penglihatannya, namun wajahnya yang menghitam membuatku dan Dinda sama sekali tidak nyaman menatapnya.
Enggak kek, kami cuma jalan-jalan, balasku. Kakek itu menatap kami dengan wajah mengancam. Kau tidak cocok berbohong, ucap kakek itu. Seketika malam itu menjadi semakin dingin, bulu kuduku berdiri, dan sesuatu yang mengerikan terasa semakin mendekat. Mas, itu apa? Tanya Dinda yang seketika wajahnya berubah pucat. Setelah ucapan itu, tiba-tiba di salah satu pohon terlihat sosok perempuan yang tergantung terbalik dengan leher yang hampir putus. Hihihi. Suaranya terdengar parau namun mengerikan. Sayangnya itu hanya permulaan, seolah memang berniat mengepung kami. Dari berbagai sisi tempat ini terlihat makhluk-makhluk yang tidak kalah mengerikan dengan sosok perempuan tadi. Mereka seperti sosok manusia yang tubuhnya tidak utuh dan penuh dengan borok luka. Kalau kalian memang berniat mencegah pernikahan Doro Kantur, sebaiknya kalian saya singkirkan dulu. Saat itu aku merasa benar-benar dalam bahaya. Dengan segera aku menarik tangan Dinda untuk bergegas berlari meninggalkan tempat itu. Percuma, ucap kakek itu tepat setelah kami meninggalkannya. Kami berlari secepat mungkin menjauh dari kakek itu. Namun sepanjang kami berlari, suara tawa makhluk-makhluk yang berwujud mengerikan terdengar di kanan dan kiri kami seolah mengiringi kepergian kami. Gila, ini gila. Desa ini menyimpan sesuatu yang berbahaya. Di mana rumahmu? Tanyaku. Setelah tikungan kedua, Mas. Aku berlari ke arah yang ditunjuk oleh Dinda sembari mencari kemungkinan keberadaan warga lain di desa. Namun di waktu seperti ini hampir tidak mungkin ada warga yang terjaga. Saat hendak mencapai rumah Dinda, aku pun terhenti. Lampu rumah Dinda menyala, pintu rumahnya terbuka. Ada pemandangan tidak biasa yang bahkan terlihat dari jauh. Di halaman rumah itu terlihat kereta kencana terparkir bersama sosok-sosok manusia yang dirantai menariknya. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, namun sepasang suami istri terlihat sedang bersujud hingga kepalanya menyentuh tanah pada sosok mengerikan. Walau tidak melihatnya dengan jelas, aku sangat yakin bahwa sosok itu lebih dari sekedar setan atau dedemit biasa. Apa yang ibu dan bapak lakukan? Suara Dinda terbata-bata. Shh, aku menutup mulut Dinda dan membawanya menjauh. Ulangi dalam hati mantra yang kuberikan tadi, jangan terputus, perintahku. Dinda yang dilanda ketakutan dan kebingungan hanya bisa menurut padaku. Kami berdua pun hanya bersembunyi di jalan-jalan perbatasan antar rumah, sembari berharap doa-doa kami bisa menyelamatkan kami. Kereta kencana itu pergi, setan-setan berwujud manusia menariknya dengan wajah dan tubuh penuh luka. Suaranya bukan seperti kereta kuda yang bergerak membunyikan loncengnya, namun lebih terdengar suara mengerikan dari rintihan manusia-manusia yang menarik kereta itu. Mereka sudah pergi, ucapku. Aku mengajak Dinda kembali mengawasi rumahnya, tapi Dinda tidak bergerak. Wajahnya pucat sembari terus memandang ke arah berlawanan arah dengan arah rumahnya. Sesuatu di sana membuatnya begitu ketakutan. Kakek itu, ucap Dinda terbata. Aku pun memastikannya dan benar mendapati kakek itu tengah berdiri tak jauh dari pandangan kami. Hehehehe. Tawanya menyeringai seolah mengincar kami, tapi kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya ada sebuah gerobak besar yang juga ditarik oleh setan-setan berwujud manusia dengan tubuh yang tidak utuh. Sebagian dari mereka hanya memiliki kaki tanpa memiliki tangan. Rantai tua terikat di tubuh mereka seolah keberadaannya tak lebih selain untuk menarik gerobak lagi. Bahkan beberapa di sisi samping hanya tubuh tanpa kepala, yang tubuhnya juga terikat dengan gerobak itu. Kakek itu pun berjalan mendekati kami.
Aku ingin membawa Dinda berlari lagi, namun di belakang kami tengah berbaris sosok makhluk beraneka wujud, seolah tengah menyambut kakek itu. Jangan jauh-jauh dariku, ucapku yang segera menukar posisiku dengan Dinda. Batang kelor yang biasa digunakan bapak sudah tergenggam di tanganku, walau aku tahu aku butuh lebih dari ini untuk bisa selamat dari masalah ini. Gimana ini, Mas? Aku tidak menjawab perkataan Dinda, namun seandainya cara-cara bapak tidak mempan untuk menghentikan mereka, mungkin aku harus mencoba sesuatu yang pernah diajarkan oleh eyang-eyangku dulu. Hehehehe, batang kelor itu hanya ditakuti setan-setan alas. Tenang saja, kalian tidak butuh itu, ucap kakek itu. Aku tidak mengerti apa maksud ucapannya, tapi tepat saat mereka mendekati, tiba-tiba kakek dan pengiring-pengiringnya, bahkan gerobak itu menembus kami berdua. Jelas kami bingung dengan apa yang terjadi. Terlebih kami melihat kerbau yang aneh di dalam gerobak itu. Baunya busuk, matanya seolah tidak memandang apapun. Lidahnya selalu menjulur dan tubuhnya penuh borok. Apa kakek itu setan? Kenapa dia bisa menembus kita begitu saja? Tanya Dinda. Mungkin, tapi aku takut bila justru sebaliknya. Aku pun mengajak Dinda untuk bergegas menuju rumahnya. Terlihat kedua orang tua Dinda sudah menunggu di depan pintunya, seolah menyambut kedatangan kakek itu. Bu, ibu, teriak Dinda. Namun ibu Dinda seolah tidak mendengar apapun. Bapak, Dinda pulang, Pak. Sial, aku tidak menduganya. Penyebab kami berdua bisa melihat setan-setan ini bukan karena mereka menampakkan diri, tapi kakek setan itu mengirimkan kami ke alam gaib. Aku beberapa kali mencoba menyentuh ayah dan ibu Dinda, namun gagal. Dinda pun bingung, ia terduduk menangis meratapi apa yang terjadi pada kami. Mati, apa kita sudah mati? Tangis Dinda. Aku memperhatikan setiap bagian tubuhku dan mencoba mengerti tentang apa yang terjadi. Aku memang tidak tahu rasanya mati, tapi aku yakin bukan seperti ini, ucapku. Malam itu segera berakhir, matahari mulai terbit menampakkan sinarnya bersama kedatangan kakek yang disebut Mbah Sepuh oleh ayah dan ibu Dinda. Wajah ibu Dinda terlihat sedih, tapi sebagian dirinya seolah mendorongnya untuk tegar, terlebih saat ia menoleh ke sebuah peti yang diturunkan oleh kereta kencana itu. Sementara sang ayah terlihat lebih siap dengan semuanya. Apa tidak ada cara lain selain cara ini? Tanya ibu Dinda. Sejak dulu memang tidak ada cara lain. Sejak turun-temurun hanya Kiai Sungu Langkir dan leluhurnya yang menjadi perantara pernikahan ini. Aku tak henti-hentinya menggeleng mendengarkan setiap perbincangan mereka. Semua yang mereka katakan benar-benar tidak masuk akal di dalam pikiranku. Nuri, enggak Nur. Dinda menangis mendengarnya, namun tidak dengan kedua orang tuanya. Yang mereka perbincangkan begitu mengerikan. Hari ini akan dilaksanakan semua ritual dan upacara pernikahan gaib antara Nuri dan sosok Mbah Rekso, penguasa desa Sandi Alas, Doro Kantur. Dan layaknya sepasang mempelai, mereka harus melewati malam pertama. Dan malam pertama Nuri, seorang anak yang bahkan belum menjejakkan umur yang pantas untuk menikah, harus rela tubuhnya dinikmati oleh sosok yang mengerikan. Ia harus bersetubuh dengan Kiai Sungu Langkir, sosok kerbau hitam cacat yang sangat berbau busuk, layaknya bangkai yang sudah membusuk. Menjijikkan, mengerikan. Entah kata-kata apa lagi yang terbayangkan di pikiranku, dan sebegitu teganya orang tuanya sendirilah yang menikahkan mereka. Tolong Mas, tolongin Nuri, ini terlalu kejam, tangis Dinda.
Benar, aku tidak boleh tinggal diam. Aku yakin ada yang bisa kulakukan untuk menolong Nuri. Entah mungkin dengan sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan-peninggalan desa ini. Atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan garis darahku. Garis darah sembara. Bersambung ke part 2. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yang belum subscribe bisa subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.